welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kalian yang udah mengklik video aku ini. Selalu tonton videoku dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Aku kuliah di Universitas Semarang mengambil jurusan ilmu komunikasi. Seperti biasanya, videoku kali ini adalah final dari ujian akhir semester mata kuliah Public Speaking. Di videoku kali ini aku nggak bakal sendirian. Aku ditemani sama teman aku, Farida. Intinya aku sama Farida bakal ngomongin banyak hal. Akan sharing-sharing tentang dunia perhotelan dan tentunya tentang public speaking. Ada berbagai tips yang akan diberi oleh teman aku, Farida. So, jadi tontonin video aku dari awal sampai akhir, jangan di-skip ya. Di video aku kali ini aku nggak bakal sendirian. Ini aku ditemenin dengan Farida. Aku bakal ngomongin tentang banyak hal. Tapi yang paling penting aku di sini akan ngomongin tentang public speaking. Sekarang sibuk apa nih? Kalau untuk sekarang sih aku nggak ada kesibukan, cuma ya di rumah hiburan main HP gitu. Cuma kadang sih kayak niat aja mau jualan apa gitu ya. Belum kesampaian, udah dipanggil kerja duluan. Alhamdulillah. Terus kerjaan kena pandemi nggak? Kena banget, soalnya aku udah di lockdown gitu kan 3 bulan sama ini. Nah semenjak itu aku tuh kayak disuruh sih berpikir nanti kalau mau buka kita harus ngapain aja, kayak misal ngadain promo atau gimana gitu kan. Nah, di rumah itu aku nggak cuma tiduran doang sih sebenarnya, ya kadang selingan main TikTok gitu ya. Aku sering banget dong lihat di TikTok kamu. Bagus. Pastinya ya. Pasti. Terus kayak aku tuh harus mikir lah nanti kalau opening pre-opening lah kita mau bikin promo apa gitu. Nah sambil jalan, terus alhamdulillah owner hotel aku, tempat kerja aku itu tuh udah kayak mempertimbangkan tanggal 10 Juli itu kita buka, dan akhirnya Azana tuh udah buka. Buat kalian yang mau main-main ke Azana bisa banget ya, langsung datang. Berarti sekarang penempatannya di Azana ya? Ya dengan aku udah kerja di Azana, udah nggak di tempat yang dulu waktu kita sering curhat itu ya. Iya. Soalnya kemarin aku ketemu terakhir sama dia itu, dia masih penempatan di Atotan. Ya benar, aku pernah kerja di Atot. Kamu tuh di hotel bagiannya apa? Aku tuh di sana kan jadi greeter ya. Itu apaan nih? Greeter tuh yang kita ngasih greeting ke tamu yang baru datang gitu aja. Kayak jelasin gitu ya? Ya kayak ya kita menyambut, terus kita tanya nih udah ada reservasi belum sebelumnya gitu. Terus nanti kita arahin ke reception. Nah cerita nih ya, jadi aku pengen banget jadi reception. Tapi ya kamu tahu kan tinggi aku tuh gak seberapa. Oh iya, kamu sama ya? Iya sama banget. Jadi aku tuh nggak bisa lah terjun di dunia reception gitu. Dan akhirnya aku jadi greeter. Terus habis itu kalau kita udah ngarahin tamu, terus kita nanti biasanya sih tugasnya kayak nanyain sih ada keluhan apa ke tamu, terus kita nanti yang handle komplain. Ya, handle komplain. Itu kamu pernah nggak alami itu sendiri? Terus caranya kamu mengatasi komplain dari orang-orang itu kayak gimana? Aslinya banyak yang rewel ya. Aku nggak. Apalagi di Indonesia. Ya bener banget. Pasti kan ada ya ketika kita nggak puas sama keadaan gitu kan. Pasti kita langsung nih, gini gitu kan. Terus pernah sih ada satu komplain dari tamu yang membuat aku tuh harus kayak sabar. Ini ibu-ibu, bapak-bapak atau Ya bener banget. Kayak oh ya tamu itu adalah raja gitu loh, yang harus kita penuhi kebutuhannya, harus kita pokoknya biar senyaman mungkin dia tinggal di sini gitu. Nah pernah nih kayak komplain, jadi dia waktu masuk ke hotel
katanya nyaman, bersih hotelnya gitu kan, AC-nya juga enak, enggak Itu dia sendiri yang bilang? Dia bilang, dia langsung di komplain. Terus kayak di sini tuh enak nggak? Enak, kan nyaman. Cuma saya tuh satu, kenapa saya makan di resto sama anak saya, kok saya ditagih lagi bayar? Nah, ini tuh contoh tamu yang kurang edukasi di hotel. Nah, terus yang pastinya kayak aku apologize dulu lah ya, mohon maaf Bapak, kita memang prosedurnya seperti itu ya, kita jelasin karena satu kamar, dia butuh satu kamar, pastinya sama istri dan satu anaknya. Nah, waktu masuk itu dia kan pesennya dari travel agent itulah, jadi dia cuma ngebooking itu yang with breakfast kan, tapi enggak sama additionalnya, jadi kena charge gitu loh waktu sama anaknya gitu kan. Nah, si tamu ini kurang teredukasi, terjadilah salah paham. Miskomunikasi. Ya bener banget. Pastinya kalau kita di hotel itu kita satu kamar untuk 2 orang breakfastnya. Ketika kamu bawa anak, itu kena charge. Kena lagi ya. Ya, nah dia kecewanya di situ loh. Saya tuh mau makan, anak saya kok minta ditambah gitu loh. Nah itu dijelasin nggak di awal? Kalau di awal sih, kurang tahu. iya. Terus aku cross check sih sama section. Nah, ternyata waktu dia nyerahin kunci itu tuh udah dibilanginnya tuh breakfastnya jam segini, sampai jam segini di tempat ini. Nah, katanya waktu itu nggak bawa anak, jadinya kayak dua pasangan gitu kan. Jadi kayak anaknya nyusul gitu Ya ya. mungkin seperti itu. Nah, waktu itu terus aku kayak jelasin, oh begini Bapak, kalau untuk edisional anak itu memang kena charge, kita dibatasin umur Pak, di bawah 5 tahun itu kita masih free, tapi kalau di atas 5 tahun kita sudah kena charge. Nah, kebetulan anaknya itu umurnya 7 tahun, jadi kita udah kena charge. Langsung dikenain charge gitu ya. Nah, itu kecewanya. Terus dia masih kayak nyari alasan kan, Bapaknya masih kurang terima sama penjelasan. di hotel lain tuh nggak kayak gini, anak saya mau makan ya makan, kan anak kecil mbak, makan nggak seberapa, nggak mungkin lah anak saya makan ngambil semuanya. Mohon maaf Pak, aku jelasin lagi, memang seperti itu, mau makan dikit mau makan banyak, kita modelnya gape kan istilahnya. Nah, jadi anaknya tetap harus kena charge gitu, tapi bapaknya sih kayak nggak terima gitu loh. Anak saya Bayar gitu kan? harus bayar, dan waktu itu sih bayar, cuma agak Ada kurang terima gitu ya, ya. kayak satu itu kesalahan dia, tapi yang membuat dia tuh merasa nggak nyaman gitu. Akhirnya waktu itu udah kan dia mau check out, terus kita kasih komplimen sih gitu. Dan caranya itu yang pasti kita minta maaf, terus kita jelasin pokok permasalahannya itu apa, dan sebisa mungkin kita kasih sedikit edukasi ke tamu Biar ngerti gitu ya, biar ngerti ranahnya tuh begini. Dan Itu kamu yang jelasin gitu ya? ya aku yang jelasin. Terus yang terakhir, kalau kita bisa sih kita kasih komplimen. Nah, kita kasih komplimennya tuh cuma sekedar jus lah buat siang-siang gitu kan, dia Oh, ngejus iya. kan enak ya. Nah, dengan kayak gitu dia merasa, oh ya berarti aku masih diperhatiin di sini lah gitu. Terus kita jangan lupa ucapin terima kasih Pak, terus semoga bisa datang kembali ke sini. Jadi dia tuh ya emang dia salah, tapi kita sebagai staff hotel kita harus selalu tunduk, selalu Kita minta juga harus maaf minta ya, maaf. agar apa, agar dia tuh ngerasa oh iya hotel ini tuh emang bagus, emang Pelayanannya excellent emang- service ya, itulah. Pokoknya kalau kita handle komplain, kita jangan langsung lupa ini gini salah gitu ya. tamu nggak akan ngerti gitu loh. Jadi tamu tuh kan orang awam hotel ya, jadi kita harus selalu sedikit edukasi sih. Walaupun dianya sendiri masih kayak kurang terima. Iya bener banget, waktu itu kebalikin hotel sana nggak dingin loh mbak, dan Jadi pembeli itu selalu ya, gitu. ya kita kan juga Iya. tahu ya. Kita pun sendiri pun juga terkadang Ya, gitu. kadang memang ada tamu yang kurang teredukasi, kadang ada tamu yang sering nginep hotel kan, jadi langsung mbak saya bawa anak nanti waktu breakfast dicari. Kamu dari dulu gak pernah berubah deh, sumpah. Dari SMK tuh kamu tuh kalau ngomong tuh tes. Iya sih, apalagi sekarang kamu kerja di dunia hospitality kan, jadi tuh keramah-tamahan harus tetap dijaga. Jadi ya
aku ketemu tamu, aku harus nih ngobrol. Aku sapa, aku ajakin ngobrol. Nggak bisa nih aku ketemu tamu cuma siang Pak, nggak bisa. Gak bisa ya, apalagi kayak jus gitu, kayak Nggak boleh jus kayak gitu gak bisa, Satu harus gak bisa ya. senyum, jaga gitu kan. Dari kejauhan kita udah lihat tamu, kita harus jaga. Terus kalau udah dekat kita sapa nih, siapa Aduh, gak bisa. ya gitu lah. Kamu itu pernah nggak kayak ngerasa grogi ngadepin tamu-tamu, kan apalagi banyak banget kan kamu sering ngadepin tamu-tamu, terus caranya kamu ngadepin itu semua tuh gimana? Kalau dulu aku pernah pengalamanku nih ya. Jadi di tempat aku dulu kerja kan ada event anaknya Bapak Wali Kota. Ngerayain ultahnya di situ kan. Di situ Iya, di mana nih yang di Akotel. Oh, yang Waktu di aku Akotel. kerja di Akotel. tapi Nah, juga kalau yang di Akotel tuh bener-bener bagus banget view-nya ya. ya, view-nya bagus apalagi kamu udah pernah ke sana Udah kan pernah. juga. Nah, itu emang bagus banget sih rooftopnya gitu kan. Terus anaknya Bapak Wali Kota ini ngerayain nih ultah. Ada wali kotanya juga ada dong. Ada orang tuanya datang. Nah, terus waktu kayak itu aku kayak merasa ini aku nggak boleh salah ngomongnya, aku harus bener-bener perfect nih, kasih excellent service. Apalagi ini wali kota. Bener banget sih, Wali kota kayak nggak boleh ngecewain juga kan. Jadi tuh aku tuh kayak pernah nervous dikit lah. Nervousnya tuh karena aku nggak mau terlihat jelek gitu loh. Iya. Kayak aku harus nyusun kata-kata yang Harus bener. perfect banget gitu ya. Bener, karena aku nggak mau sedikit pun ngecewain tempat aku kerja gitu kan. Nah jadinya tuh aku kayak, tapi aku mikir, oh ya santai aja. Kalau aku terlalu nervous nanti malah jadinya nggak bisa ngomong, kayak bukan gitu kan gitu ya. ya. Tapi aku usahain aku nggak pernah ngomong sama tamu tuh, gitu. Jadi ngalir aja lancar. Itu langsung lancar gitu. Iya sih, kayak kita sapa dulu, terus pokoknya enjoy Pak nanti vaksinnya gitu kan. Terus aku jelasin juga. Nah itu kita susunan acaranya gini Pak, gini. Jadi walaupun Bapak Wali Kota udah tahu, tapi kita beda sih. Itulah pokoknya kita bikin nyaman aja tamu. Jangan sampai tamu tuh ngerasa, Mbak ini kurang ini gitu kan. Tapi berarti itu dari awal kamu terjun ke dunia itu kamu berarti ngomongnya langsung udah lancar tanpa gitu kan biasanya Yeah. apalagi kita berhadapan sama orang banyak, apalagi aku aja kalau ngomong di depan kamera, walaupun cuma kamera itu aja aku masih kayak sering malu, kayak nggak bisa ngomong yang Ya benar sih. langsung Aku nggak tahu status. dulu itu aku tuh memang basicnya sih aku orangnya cerewet ya. Kamu tahu sendiri kan aku cerewet ceriwis gitu. Dan aku tuh nggak pernah kayak insecure gitu loh kayak di kamera aku jelek banget, aku nggak pernah. Pokoknya ya udah aku emang gini, aku ngalir kayak gini. Ya kamu suka nggak suka ya, Ya, aku nggak peduli terserah. gitu sih. Jadi aku kayak dulu sering sih waktu SMK aku ikut teater. Tahu kan teater Sukma. Bener banget. Jadi di situ aku diasah keahlian aku untuk kepedean aku, terus aku kayak belajar acting juga kan, terus aku dilatih sebisa mungkin. Pokoknya aku jangan malu di depan kamera, depan orang banyak ya. Udah aku udah pernah pentas kan waktu itu ya teater gitu kan. Jadi dari situ juga itu lomba. Terus dari situ juga aku tuh kayak ngerasa asik juga nih Dari di depan dunia kamera kayak gini ya, bener banget. Terus habis itu aku udah lulus, aku terjun di dunia hospitality. Jadi ya udah sih ngalir terasa gitu. Sebenarnya gampang sih, cuma kita tinggal ngasah bakat kita aja. Oke. Oh iya, for your information aja buat kalian, dia itu adik kelas aku di blok SMK. Tapi kita beda jurusan. Dia di bawah aku 1 tahun. Dia ambil usaha pariwisata, kalau aku pemasaran, marketing gitu. Jadi kita beda banget ya. Dia, aku di bidang jual-jual, dia di bidang ngomong. Tapi sebenarnya sama aja sih, sama-sama baru bisa ngomong. Ya marketing itu juga harus Iya, pintar loh. bisa ngomong. Tapi dia lebih jago banget. Karena gini, dulu tuh aku pernah kan waktu sekolah 3 tahun itu guiding itu kita kayak ya kan bener kan aku beda ngomong. kayak gitu. Ya jadi ya dari situlah aku mulai kayak
bener-bener ngasah bakatku omong gitu. Itu oh ya, apalagi itu harus bisa nguasain beberapa bahasa juga ya. Iya bener, aku belajar bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Inggris. Tuh, aku bahasa Inggris aja belepotan. Dan ada gurunya loh. Oh ya Far, aku tuh waktu itu pernah nih lihat storynya Tulus. Tuh kan Tulus yang penyanyi Iya Longso, dong. mantap banget itu. Nah. Tapi di storynya dia ada aku. Aduh, aku Kaget ya, aku kaget ya, jangan kaget. aku tuh dia tuh kan jadi story si Tulus kok ngetek si Farida nih. Aduh, ini ngapain nih? Terus waktu itu ya konser di Art Hotel Iya ya. bener, jadi itu tuh openingnya aku Coba ceritain dong, kayaknya aku kayak lagi jelasin sesuatu gitu ya, kan. jadi pesannya. Dan itu kan emang ya openingnya, grand openingnya Art Hotel, Lampu Akmas kerja sana. Itu tuh undang Tulus, si owner tuh emang seneng sama Tulus. Sama Tulus datangin Iya. dulu. Ya bener banget. Terus habis itu Tulus kan manggung nih di Art Hotel menghibur kita semua. Habis itu tuh dia kan lapar ya, jadi tuh kita harus ke kamarnya buat nawarin menu makan nih, dia mau makan apa gitu kan. Nah, si temanku itu jadi panitianya yang ngejemput Tulus ke bandara dan nanti kasih perlengkapan yang dibutuhin Tulus, terus nanti dia nganterin ke bandara lagi buat Tulus pulang ke Jakarta kan. Nah si panitia itu datang ke staff gitu kan, staff hotelnya, terus nanyain, siapa nih yang mau ikut nih ke kamarnya Tulus nawarin makanan. Si teman-temanku ini kayak dia kan takut ya, Kayak grogi nggak gitu mau ya. nanti salah ngomong nanti gini. Dan aku pribadi emang ngefans sama Tulus kan, aku Langsung suka maju. banget. Aku aja gitu kan, terus yakin lah aku gitu. 100%. Karena ikut ke kamarnya Tulus. Nah pas masuk Itu kamu grogi gak? aku Udah, mau grogi karena gitu. aku terlalu seneng mau ketemu. Excited banget ya, kamu ngefans. Mau ketemu Kak Tulus kan, aku seneng banget kan waktu itu. Terus masuk ke kamarnya, ya pastinya kan panitianya itu temen aku tuh bilang, Kak ini teman saya mau nawarin makan gitu kan. Terus aku langsung ternyata seganteng itu Kak. Oh, sumpah, asli ya, ganteng. Oh ya Allah, aku udah belum pernah ketemu artis. Terus akhirnya aku nawarin nih menu kan, tapi aku tuh kayak yang cerewet gitu kan. Kan ya kita tahu lah kamu kayak gimana. Aku Jadi nawarin bawa di waktu iya itu. nawarin menu, tapi aku kayak ya ngobrol sama temen gitu loh. Terus si Tulusnya itu kayak diem ngeliatin aku, terus aku udah jelasin menunya kayak ini cocok nih Kak, jam ini makan ini gitu kan, aku offering kan. Terus si Kak Tulusnya iya, terus dia tuh kayak bener-bener cerita gitu kan sama aku, kamu tahu nggak, ayah saya tuh pernah bilang orang yang semangatnya kayak kamu itu dia tuh cerminan orang yang bakal sukses Oh ke ya depannya. ampun, Sumpah, amin. bener, aku kayak ini mimpi gak sih aku sampai gitu. Terus kamu di situ cuma melongo. Aku diem dan temen aku tuh kayak liatin aku gitu loh. Terus si Kak Tulusnya tuh lanjut cerita gitu kan, saya yakin deh 5 tahun ke depan kamu tuh bakal sukses gitu kan. Terus aku langsung Baik banget ya orangnya ya. baik banget, sumpah baik banget. Nanti aku ceritain kelanjutannya sih. Terus langsungan habis itu kan aku terima kasih Kak gitu kan, masih agak malu-malu gitu kan. Makasih Kak. Nggak gitu juga. Terus aku lanjut nih, terima kasih Kak gitu kan. Terus jadi bisa kamu makan apa nih gitu. Terus kamu coba deh nawarin ke teman-teman aku, jadi kan ada krunya gitu. Terus krunya itu aku tawarin makanan juga, dianya gagal kayak bener-bener lawak gitu ya. Kalau Magelang kan Mbak Farida gitu, Mbak Farida yang semangat lah gitu. Terus kayak krunya itu kayak sumpah kamu lucu banget belum gitu kan, karena aku kan excited gitu loh nawarin menu makannya. Jadi terus dia bilang aku makan apa ya gini-gini, terus aku pilihin. Kamu yang pilihin. Iya aku yang pilihin karena aku tahu menunya, karena aku udah pernah testing gitu loh menu-menunya. Jadi aku tahu bener makanan ini cocok gini-gini gitu. Terus habis itu si Kak Tulus tuh aku tuh gini, aku pengen foto sama Kak Tulus, dalam hati kan aku gitu. Kak Tulusnya tuh malah bikin story. Aku tuh lihat Tulusnya sendiri yang bikin story. Biasanya
apa timnya apa siapa ini tulusnya, oh my god. Jadi dia tuh aku lagi offering ke krunya Tulus. oh iya guys, bentar. Nanti aku kasih videonya ya. Videonya yang harus. nge-storyin dia. Nah terus kan aku lagi offering nih ke krunya kan mau makan apa gini. Nah itu si Kak Tulus tuh nge-story langsung kan. Semangat Bapak Rinda, semangat Bapak Rinda gitu kan. Oh iya Pokoknya Kak, iya Kak. nanti kasih ya videonya biar Siap, mereka siap. semua tahu. Nanti aku kasih tunjuk ke kalian semua. Nah terus pokoknya waktu itu aku kayak banget disemangatin Kak Tulus Yang gitu bulat kan. ya? Ya begitulah Terus terus foto nggak? foto dong, ada fotonya juga ya. Oh iya, ntar aku kasih ya. Sumpah. Sumpah aku nggak bohong. Ini beneran kenyataan ya, sumpah aku nggak bohong, aku nggak pencitraan. Nggak boleh bohong. Aku nggak bohong. Terus habis itu kan udah nih, terus aku yang nganterin makanan lagi sama si panitia itu kan. Terus nganterin silakan Kak, silakan. Terus aku baru berani ngajak foto. Terus dia mau. Iya, setelah makanan semua kumpul kan di kamarnya, Kak kita foto yuk. Aku udah kayak gitu, udah nggak malu-malu kan. Terus emang nggak pernah malu ya. Nggak punya malu lu mah. Terus foto nih, foto sama Kak Tulus berdua, terus sama krunya juga. Itu kan habis itu kayak Kak Tulus, saya seneng loh ketemu kamu. Kamu tuh orangnya ceria, kamu tuh orangnya kayaknya penebar kebahagiaan. Aduh. Sampai dengan gitu loh. Nggak Aku cuma kayak, cinta aja yang ditebak, kebahagiaan pun juga. nah habis itu kayak ya udah aku kayak say goodbye gitu kan, enjoy your food Kak, aku gitu. Terus kayak Itu kau pesenin apa itu? aku tuh dulu pesenin main course-nya berapa ya? 4 sih buat sama akunya, terus ada cemilan-cemilan gitu. Mereka suka semua. Suka, terus tapi aku tanya itu belakangan. Terus karena si Tulus dan krunya kan nggak minum es ya, Iya. aku pesenin teh Bilma chamomile. Aku ordernya sih itu. Ternyata dia tuh emang suka chamomile itu kan nggak floral gitu ya, enak sih katanya. Nggak ngerti aku. Terus kan waktu aku anterin bilnya itu ya cuma minta sign sih. Terus aku sama tanyain gimana Kak makanannya. Ih bener juara pilihannya Mbak Farida bilang gitu. Gak sia-sia udah dijelasin. Iya dong. Terus mereka tuh pada suka walaupun cemilannya sih ya menurut aku simpel. Misal saus chili tofu ya, tapi tuh bumbunya beda loh. Emang bener-bener enak sih, juara di sana tuh. Kayak mereka pada suka gitu kan. Terus pas aku udah mau balik, Mbak Farida dulu, tunggu dulu. Bilang Oh. kan, ada apa Pak? Itu Tulus? Iya Tulus. Ada Pak? Di situ dulu, di situ dulu. Iya Pak. Gitu kan. Terus Iya, Kak. pas balik dia bilang, ini buat Mbak Farida ya. Apa ini? Oh, kasih tips gitu. Oh. Kaget. Kak, beneran ini buat saya. Anggap aja ini rasa terima kasih saya orang tuh udah seceria itu. Gitu lah. Kalau boleh tahu berapa itu, ya ampun. Mau tahu, Iya. mau tahu banget. Fee dari seorang Tulus. Coba kasih tahu ke temen-temen aku semua yang ada di sini, Pak. Waktu itu sih aku dapat uang 500.000. 500.000 tuh lumayan banget loh. Lumayan, Ada apalagi 500.000 waktu kamu aku gajiku masih ya lumayan lah, belum sebanyak ini. Tapi aku dapat tambahan itu. aku Namanya bersyukur 500.000 banget. buat beli lipstick, tuh buat nongkrong-nongkrong lumayan tuh 500.000. Iya sih, pas itu aku seneng Itu banget. langsung cash gitu dia ngasih ke kamu. langsung kan aku nunggu tuh di pintu kan, langsung ini buat Mbak Farida bilang gitu. Langsung aku seneng banget Kak, serius buat aku. Iya, ini buat kamu tuh udah ceria bilang gitu. Ya Allah. Terus aku kayak seneng banget kan. Terus temanku tuh juga sampai bilang, Far, aku yang nganterin, aku yang jemput di bandara, nggak dikasih apa-apa loh. Ketemu kamu kok langsung kayak gini, bilang gitu kan. Jadi, Makanya kita sebar kebahagiaan. Harus. Agar dapatnya lebih. bener banget itu. Jadi pas waktu itu sih aku seneng banget ya ketemu Kak Tulus, ketemu emang aku ngefans gitu loh. Ngefans. Dan kebetulan dikasih kesempatan ketemu ngobrol Iya, dia langsung. seneng banget lah pokoknya. Aku juga seneng ketemu Kak Tulus gitu kan. Ya pokoknya itu pengalaman yang paling aku kenang lah sama Kak Tulus. Aduh. Kayak misalnya nih, siapa tahu Kak Tulus nonton nih. Siapa tahu nih Kak Tulus nonton nih. Kamu mau nyampein apa ke Kak Tulus? Tapi kayaknya nggak mungkin sih. Tapi ya semoga aja mungkin ya. Semoga ya. Kak Tulus nonton ini coba pas. Kak Tulus masih ingat gak sama Farida yang nawarin menu makan malam buat Kak Tulus sama kru-krunya.
Terus Kak Tulus seneng banget kan sama makanannya, karena makanannya enak, pilihan aku, bener kan? Kak, masih inget kan? Terus inget ya. Soalnya aku tuh ngefans banget sama Kak Tulus. Ya ampun, kalau dikasih kesempatan lagi kamu ketemu sama Kak Tulus di hotel kamu yang baru, pastinya aku seneng banget dan aku paling maju pertama buat nawarin makan. tips yang paling ampuh banget buat kamu tuh ngadepin komplain, ngadepin semua customer kamu, terus caranya kamu bisa ngomong di depan umum kayak gitu tuh gimana sih? Ini sih tips aku ya, aku yang seorang hotelier. Yang pastinya tuh kalau aku sih sebisa mungkin kita tuh ngalir aja, nggak usah gugup kayak pasti kalian Pasti kan kayak grogi. Ya pertamanya kita siapin mental sih, nggak boleh nervous, nggak boleh gugup kalau di depan tamu. Terus yang kedua kita tuh harus kayak kita bisa mengedukasi, tapi kita jangan terlalu menggurui. Oh iya. Jadi kita tetap kasih Kan informasi. beda ya antara menggurui dan mengedukasi. Nah, itu beda banget. Jadi kita tetap kasih informasi yang si tamu ini belum tahu, tapi kita juga ngedengerin dari dia, masukan dia, sarannya dia. Jadi kayak kita jelasin, dia juga jelasin ke kita terima, kita saring, terus Sama-sama saling ya menerima. bener. Terakhir yang penting banget banget kita tuh kalau di depan tamu kita santai aja, nggak boleh nggak usah kamu apa adanya, Kayak kurang kamu pede gitu ya. Iya, Sebenarnya kan boleh. ada yang Kalau menurut aku sih kalau kita terlalu gimana ya ngedepanin penampilan kita malah hilang yang mau kita sampaikan apa. Jadi kita nggak usah terlalu, ya boleh memang penampilan itu harus selalu dijaga groomingnya, tapi kalau kamu udah persiapin grooming kamu tuh selalu baik, kamu nggak akan kayak gitu, nggak akan keteteran kayak tapi grooming gitu. Terus kalau kamu mau menyapa nih, kalau aku kan biasanya ketemu di lobby terus aku tuh sapa, kita briefing dulu, kita sapa, terus kayak misal ada yang tanya sih pakai wedding pakai ini, walaupun aku bukan sales tapi mungkin kita tuh tahu, jadi kita yang mau kita sampaikan kita tuh harus menguasai dulu. Misalnya ya bapaknya tanya, Mbak di sini paket wedding tuh berapa gitu. Jadi aku walaupun bukan sales tapi aku harus belajar dan harus jelasin, oh paket wedding di sini tuh nanti kita tempatkan di ballroom ini Pak. Jadi kita nggak boleh, aduh sebentar saya tanyakan salesnya ya Pak. Nggak boleh, itu tuh ngurangin nilai dari tamu loh, bener. Tips paling penting ya buat kalian, dengerin guys, biar kalian tuh lancar ngomongnya di depan umum. Jadi kalau buat aku sih ini tips dari aku pribadi ya. Misal kalian mau sampaikan sesuatu nih ke tamu, formal ya ke tamu. Nah kalian tuh harus udah menguasai apa yang kalian mau sampaikan. Misal nih kayak aku mau sampaikan paket wedding ke tamu. Walaupun aku ngerti dulu ya. Benar, walaupun aku nggak basic sales ya, tapi aku tuh udah tahu lah apa yang mau aku sampaikan ini. Jadi nanti aku tuh nggak keteteran buat nyari kata-kata dan bentar saya tanyakan dulu, itu ngurangin nilai banget ya. Jadi kalau kalian udah mudeng, udah mengetahui semua isi yang kalian mau sampaikan, insya Allah kalian nggak bakal keteteran. Dan satu lagi, nggak bakal nervous. tuh dengerin, penting banget ini. Oh ya itu penting banget sih. Kalau aku dari dulu peganganku itu selain nyiapin mental ya, kita harus pede, ya, pede. Terus kita menguasai materi yang mau kita materi itu sampaikan. paling penting. Soalnya tuh kalau kita udah gugup, udah grogi, hilang semua Ambiar gitu ya. loh. Biar materi yang Bener. udah kita Kalau siapin aku dari gitu dulu sih gitu. Jadi itu tips dari aku buat kalian-kalian yang masih ngerasa kurang pede. kurang pede di depan. Guys, itu sedikit tips dari aku ya. Nah, kalau lain waktu kita bisa sambung lagi. Aku bakal kasih tips-tips yang lain. Bakal aku undang biar lagi. kalian makin pede ngomong di depan. Oke? Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir.
Dan terima kasih juga untuk Farida dan menyempatkan waktunya untuk berbagi sharing cerita di channel YouTube aku. Oke guys, tadi itu sedikit sharing session aku bersama Farida mengenai dunia public speaking yang ada di hotel. Jadi gimana nih, kalian minat gak untuk mempelajari lebih dalam lagi dunia public speaking? Sebenarnya sih seru, cuma dunia public speaking apalagi ngomong di depan umum, yang kurang itu memang persiapan mental aja sih, sama harus siap materi yang banyak agar bisa menyampaikan ke depan umum. Nggak perlu nunggu ada bakat untuk menjadi public speaking. Siapapun itu bisa untuk menjadi public speaking asalkan dia itu mau terus belajar. Dan yang memang paling penting itu tadi, kita harus benar-benar nyiapin materi yang banyak, terus udah hafal materi tersebut. Dan kita juga harus belajar untuk menguasai audiens agar tidak terjadi gugup atau grogi pada saat di panggung. Biasanya kan ada beberapa yang kayak demam panggung. Udah demam panggung sih biasanya tuh kayak gagu kalau ngomong, jadi kayak terus matanya ngeliatin ke atas, tangannya nggak bisa anteng gitu. Kalau kita punya materi yang cukup, kita akan lancar ngomong di depan umumnya dan tanpa ada rasa grogi sama sekali. Dan apalagi kalau kita ngomong di depan kamera. Tips dari aku sih, public speaking di depan kamera itu yang pertama, kita harus jadiin kamera itu sebagai sahabat kita. Yang kedua, jangan grogi dan kaku di depan kamera. Tips yang ketiga, biasanya aku udah nyiapin kertas kecil itu kayak inti-intinya aku taruh di depan mata aku, jadi depan kamera aku gitu tuh, di bawahnya aku kasih catatan kecil biar kayak menurut kita tuh mau ngomongin apa aja, terus habis ngomong ini terus ngomongin apa lagi. Yang keempat, sering-seringlah main di kamera, jadi biar kita tuh kayak akrab gitu loh sama kameranya. Sekian dari aku, terima kasih kalian udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dadah.